Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak malaikat yang ada. Mereka memiliki tugas masing-masing. Ada yang menyampaikan wahyu, membagi rezeki, menanyai dalam kubur. Ada juga malaikat yang meniup sangkakala saat kiamat tiba, yaitu malaikat Israfil. Sebenarnya, berapa kali sangkakala itu ditiup? Di manakah letak sangkakala itu sekarang? Lalu sekarang malaikat Israfil ngapain di langit? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Berapa kali sangkakala ditiup? Para ulama yakin bahwa malaikat Israfil lah yang akan meniup sangkakala nantinya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Imam Al-Qurtubi. Penjelasan itu terdapat dalam kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau berkata, para ulama kami berkata bahwa umat Islam bersepakat bahwa malaikat yang meniup sangkakala pada hari kiamat adalah Israfil alaihissalam. Datangnya kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala. Sangkakala nantinya akan ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan pertama menggoncangkan langit dan bumi. Tiupan kedua sebagai pertanda manusia dibangkitkan kembali. Kemudian tiupan ketiga untuk mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Tahapan tiupan sangkakala itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surah An-Naml ayat 87. Kemudian tiupan kedua dan ketiga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Sebagian ulama mengatakan sangkakala hanya ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama membuat semua makhluk terkejut dan mengalami kematian. Kemudian tiupan kedua untuk membangkitkan manusia dan dikumpulkan di padang mahsyar. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Quran Surah An-Nazi'at ayat 6 hingga 7. Yang paling kuat di antara pendapat itu adalah pendapat yang kedua. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis. Kemudian ditiuplah sangkakala. Tidak ada seorang pun yang mendengarkannya kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Beliau bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang memperbaiki telaga untuk untanya. Beliau berkata, dia pun mati, dan orang-orang pun mati. Kemudian Allah mengirim hujan gerimis yang darinya Allah menumbuhkan, membangkitkan jasad-jasad manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Di manakah posisi sangkakala? Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa sangkakala sudah berada di mulut malaikat yang bertugas. Hal ini sesuai sabdanya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengungkapkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana aku dapat merasakan nikmat? Sebab malaikat pemegang sangkakala sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya, dan ia pasti akan langsung meniup sangkakala itu jika telah mendengar perintah untuk meniupnya. Para sahabat yang mendengarkan merasa takut. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Ucapkanlah, cukupkanlah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal atau berserah diri. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, apa yang dilakukan malaikat Israfil di langit sebelum kiamat terjadi? Sebelum kiamat datang, ada beberapa hal yang menjadi tugas malaikat Israfil. Hal ini dijelaskan Imam Abdurrahim bin Ahmad dalam kitab Syarah Daqaiqul Akhbar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa malaikat Israfil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan 7 langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan malaikatnya. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kekuatan 7 bumi, kekuatan angin, kekuatan gunung, dan kekuatan sesuatu yang berat. Malaikat Israfil juga menemani malaikat-malaikat lain bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, malaikat Israfil juga bertugas memikul arsy. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa yang kedua adalah malaikat Israfil yang diberi tugas meniup sangkakala, dan dia juga salah satu malaikat yang memikul arsy. Tahukah kamu apa yang dilakukan malaikat pemikul arsy? Ternyata mereka berdoa untuk orang-orang yang beriman. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai tugas malaikat Israfil. Selain meniup sangkakala, malaikat ini juga memiliki tugas lain. Ia menemani malaikat-malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia bersama malaikat lain juga mendapat tugas untuk memikul arsy. Walaupun diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tak pernah mengeluh ataupun menolak. Kepatuhan mereka tidak membuat sombong. Hal ini sesuai firman-Nya. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Quran Surah An-Nahl ayat 49. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.